Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang mix model. Oke, mix model ini apa sih? Mix model itu adalah model yang bisa menggunakan model acak atau model tetap. Jadi pada saat kita melakukan percobaan itu, kita bisa menggunakan campuran antara keduanya, antara model acak dan model tetap. Oke, ini saya tunjukkan perbedaan antara model tetap dan acak ya. Saya tunjukkan slide yang mungkin kalian sudah pernah baca. Untuk yang model tetap itu adalah model di mana perlakuan yang digunakan dalam percobaan itu berasal dari populasi yang terbatas, dan pemilihan perlakuan itu ditentukan langsung oleh peneliti. Kemudian kesimpulan yang diperoleh itu terbatas hanya pada perlakuan yang dicobakan saja dan tidak bisa digeneralisasikan. Jadi misalnya itu kalian pengen menguji bagaimana pengaruh keempat daya terhadap laju ECA. Nah, kalian kan pasti memilih ya, kira-kira daya berapa aja yang kalian gunakan. Misalnya kalian memilih 160, 180, 200, dan 220. Nah, kalian melakukan pemilihan keempat daya ini. Kemudian, setelah kalian melakukan pengujian, kalian akan dapatkan kesimpulan, dan kesimpulan itu hanya terbatas tentang keempat daya ini, kayak gitu. Jadi kesimpulan kalian tuh nggak bisa digunakan secara digeneralisasikan ya, dengan daya yang lain. Misalnya daya 160 ini coba saya generalisasikan dengan daya 120. Jadi saya anggap bahwa sebenarnya performa 120 itu akan sama dengan performa 160. Nah, itu nggak bisa, gitu ya. Jadi kesimpulannya itu selalu berkaitan dengan level yang kalian gunakan, atau bisa dikatakan terbatas terhadap perlakuan yang kalian sudah pilih. Nah, tapi kalau model acak ini, perlakuan yang dicobakan itu merupakan sampel acak dari populasi perlakuan, dan kesimpulan yang diperoleh itu berlaku secara umum untuk seluruh populasi perlakuan. Misalnya kalian tuh pengen mengetahui bagaimana performa internet yang ada di Indonesia ya, karena selama ada corona ini kan internet itu merupakan satu-satunya hal yang selalu digunakan oleh banyak orang ya, untuk mengakses misalnya kalau mahasiswa berarti mengakses materi seperti itu. Nah, kalian pengen menguji kira-kira internet di Indonesia ini gimana. Nah, kalian ambil sampelnya itu di beberapa tempat. Boleh nggak kalau saya ngambil sampelnya tuh hanya di Jawa aja? Pastinya nggak boleh kan ya, karena kalau di Jawa aja ya berarti menunjukkan kita memiliki kecenderungan terhadap Jawa, dan pastinya hasilnya itu juga tidak bisa digunakan secara digeneralisasikan kayak gitu loh. Sehingga yang betul itu adalah kalian mengambil performa internet itu dari beberapa wilayah di seluruh Indonesia, misalnya dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, kayak gitu ya. Jadi harus diambil dari keseluruhan perwakilan dari populasi itu. Ini adalah struktur perlakuan faktorial di mana terdapat dua faktor dan kedua faktornya itu random. Untuk persamaan modelnya seperti ini, YIJK atau perlakuan sama dengan mu rata-rata ditambah treatment I ditambah treatment B ditambah interaksi antara kedua perlakuan tersebut ditambah dengan errornya. Nah, kalau di faktor random itu kita fokusnya itu adalah pengen mengetahui variabilitas perlakuan tersebut ya. Apakah perlakuan tersebut itu memiliki variasi yang cukup besar antara perlakuan satu dan perlakuan lainnya. Nah, sebenarnya kan kalau kita melakukan pengujian itu variabel-variabelnya itu nggak boleh memiliki variabilitas yang cukup besar ya, karena variabilitas yang cukup besar itu berarti errornya itu cukup besar, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memiliki
model dengan faktor acak, maka hipotesis yang kita gunakan itu seperti ini ya. Hipotesisnya itu berarti kita membandingkan nilai variansinya, bukan membandingkan nilai rata-rata atau membandingkan nilai perlakuannya, seperti itu. Nah, hipotesisnya berarti ini, kalau misalnya kita punya dua faktor ya, berarti hipotesis yang pertama yaitu varians dari treatment pertama sama dengan 0, itu untuk H0 nya. Untuk H1 nya varians dari treatment pertama ini lebih besar dari 0. Kemudian untuk jenis hipotesis yang kedua, kita membandingkan varians dari treatment yang kedua. Kemudian hipotesis berikutnya membandingkan varians interaksi antara faktor 1 dan faktor 2. Itu ya. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian melakukan analisa ini dengan menggunakan cara manual, maka kalian bisa gunakan F-hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Kemudian sebenarnya kalau kita melakukan menggunakan metode ANOVA ini, kita juga bisa menentukan varians dari tiap-tiap ini ya, tiap-tiap perlakuan dan juga interaksinya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita gunakan nilai ini, kita bisa menentukan kira-kira kira-kira parameter mana sih atau variabel yang mana sih yang memiliki variabilitas yang tinggi. Oke, ini adalah contoh soal tentang pengukuran alat ukur ya. Terdapat 20 part yang telah dipilih dari proses produksi. Kemudian operatornya itu dipilih sebanyak 3 dan dipilih secara acak untuk memeriksa dua alat ini ya. Kemudian alat ini digunakan oleh operator untuk mengukur dimensi kritis dari sebuah part. Nah, di sini kita asumsikan itu bahwasannya terdapat ini ya, terdapat dua faktor yang mengikuti model acak ya, dan juga desainnya ini kita menggunakan desain dua faktor completely randomized atau sepenuhnya diacak. Nah, ini adalah data-datanya. Jadi di sini ada jumlah partnya dari nomor 1 sampai 20. Kemudian terdapat 3 operator ya. 3 operatornya dipilih secara acak. Nah, masing-masing operator ini mengukur dengan melakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Ini adalah tampilan Minitab setelah kita itu memasukkan data-datanya ya. Di sini ada faktor yang berasal dari part number, kemudian ada operator dan ada respon. Jadi kan setiap operator itu mengulang sebanyak 2 kali ya. Berarti ini saya tulis sebanyak 2 kali. 1, kemudian faktor yang dari operator kedua 2, kemudian operator ketiga 3. Oke, kemudian ini kita masukkan ke sini, masukkan respon, modelnya itu berarti kita coba klik yang part number, operator, dan kita mempelajari juga interaksinya. Berarti interaksinya itu antara part number dan operatornya ya, berarti part number bintang operator. Kemudian untuk faktor acaknya, karena keduanya itu termasuk faktor acak ya, sehingga kita klik aja yang part number dan juga yang operator. Ini adalah hasil dari pengolahan Minitabnya ya. Kita coba analisa satu persatu. Di sini ada partnya itu value-nya 0. Karena 0 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga variabilitas dari part ini perlu untuk diperhitungkan, atau part ini memiliki variabilitas ya, atau bervariasi. Kemudian untuk yang operator dan juga interaksi antara part dan operator ini kedua nilainya memiliki nilai di atas 0,05 ya. Berarti H0-nya itu gagal ditolak. Kalau H0-nya gagal ditolak, berarti kedua model ini
operator dan interaksinya ini tidak menghasilkan variabilitas atau tidak bervariasi, itu ya. Kemudian sebenarnya kita juga bisa melihat ini dari komponen variansi ini. Kita lihat bahwasannya part ini memiliki komponen variansi yang lebih besar, jauh lebih besar daripada operator dan interaksi antara part dan operator ya. Kalau kalian lihat seperti ini, berarti menunjukkan bahwasannya part ini merupakan sumber variansi yang utama dalam percobaan ini. Berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan itu terdapat efek yang besar dari part, dari produknya ya, karena dianggap part ini memiliki variansi yang cukup besar. Kemudian efek dari operator itu kecil karena nilai p-value-nya tadi itu karena nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa. Kemudian tidak ada interaksi antara part dan juga operator. Jadi karena tidak ada interaksi antara part dan operator ini, kita coba mereduce ya atau mengurangi model tersebut dengan meniadakan interaksi antara part dan operator. Nah, ini adalah model reduce-nya ya, atau model yang kita mampatkan. Nah, ini adalah hasil dari Minitab-nya. Jadi sebenarnya caranya mudah ya, tinggal kalian hilangkan aja yang ketikan ini part bintang operator. Kalau tidak menggunakan part bintang operator, berarti kita tuh tidak mempelajari interaksinya. Oke, terlihat ketika kita meniadakan interaksi, maka part ini ternyata memiliki p-value yang kurang dari 0,05. Berarti terlihat bahwasannya part ini memang memiliki variansi yang besar ya. Sementara untuk operator ini juga sama dengan pemodelan yang sebelumnya ya, pemodelan dengan menggunakan interaksi, dan terlihat bahwasannya p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, sehingga operator ini memiliki efek yang kecil karena variansinya itu kecil ya. Kalau kita bandingkan juga komponen variansinya, terlihat bahwasannya partnya ini memiliki nilai yang hampir mencapai 10 kali lipat dari yang operator. Berarti menunjukkan bahwasannya part ini memang menjadi sumber variansi yang cukup besar dalam penelitian ini. Kemudian kita pengen menghitung kira-kira kapasitas atau capability dari alat pengukuran itu seperti apa. Nah, ini tadi kan kita dapatkan ini ya, varians, nilai-nilai varians, ada part, kemudian ada operator, dan juga ada nilai error. Nah, kalau kita pengen mengetahui bagaimana kapabilitas dari alat ukurnya, kita tinggal menjumlahkan aja antara error ditambah dengan operator, gitu ya. Nah, jumlahnya itu adalah 0,89. Berarti menunjukkan bahwasannya nilai ini tuh masih lebih kecil daripada produknya ya. Berarti sebenarnya alat ukurnya itu bisa atau capable untuk membedakan produk-produk yang memiliki grade atau level yang berbeda. Seperti itu. Jadi kan tadi kan kita pengen mengetahui kira-kira alat ukurnya ini itu oke nggak sih, atau performanya ini baik atau tidak, seperti itu. Nah, sehingga kita juga perlu mengira-ngira berapa sih varians yang ditimbulkan oleh alat ukur ini. Nah, untuk menghitung varians yang ditimbulkan oleh alat ukur ini, kita bisa menjumlahkan komponen varians operator ditambah dengan error. Kenapa ke operator? Karena operator itu kan yang melakukan pengukuran itu ya, yang dengan menggunakan alat ukur. Nah, kita pengen mengetahui kira-kira performa alat ukur ini seperti apa. Dan ternyata nilainya itu cukup kecil ya, 0,89. Dan jika kita bandingkan dengan partnya, ternyata memang alat ukur ini itu
memiliki kapabilitas untuk membedakan ini produk dengan grade yang berbeda-beda. Ini adalah perbandingan antara model tetap, model acak, dan model campuran. Biasanya itu kan kita menggunakan ini ya, full model tetap ya. Kalau full model tetap itu tujuannya itu adalah kita pengen menguji hipotesis perlakuan dari masing-masing faktor 1, faktor 2, atau interaksi antara kedua faktor. Nah, kalau di faktor yang acak ini berarti kita itu tujuan utama kita itu adalah menguji hipotesis tentang variansnya ya, varians yang diakibatkan oleh faktor 1, faktor 2, ataupun dari interaksinya. Kemudian kalau untuk yang campuran, kalau model campuran itu berarti modelnya itu ada yang tetap dan juga ada acak. Maka pengujian hipotesisnya itu terkait dengan perlakuan dan juga variansnya. Ini ya. Oke, untuk model campuran dari dua faktor A campuran dan faktor B itu faktor A itu tetap, faktor B itu acak ya. Nah, ini adalah modelnya, pemodelannya. Kemudian ya karena di sini itu adalah faktor campuran, maka ada faktor yang acak kan di dalamnya. Nah, faktor acak itu faktor yang diakibatkan karena faktor beta ya. Beta itu adalah gamma di sini. Berarti gamma itu kita fokus ke variansnya ya. Nah, untuk faktor campurannya kita juga fokus ke variansnya. Nah, bagaimana cara membuat hipotesis dari model campurannya? Nah, kita rumuskan hipotesis untuk masing-masing faktor ya. Untuk faktor A yang tadi itu modelnya itu adalah tetap. Berarti kalau tetap itu kita fokus ke perlakuannya. Perlakuan itu berarti alfa H0 alfa I sama dengan 0 dan H1 alfa I tidak sama dengan 0. Untuk perlakuan yang kedua itu berasal dari model acak, berarti kita fokus ke variansnya. Berarti H0 varians gamma sama dengan 0, H1 varians gamma lebih besar dari 0. Nah, uniknya kalau kita menggunakan model campuran itu, maka interaksinya itu adalah interaksi dari varians ya. Berarti H0-nya itu varians interaksi faktor A dan faktor B sama dengan 0. Untuk H1-nya varians dari interaksi faktor A dan faktor B lebih besar dari 0. Oke, ini cara untuk menentukan nilai varians ya dari masing-masing faktor. Karena kita fokusnya itu di faktor B, maka yang bisa kita hitung itu adalah varians faktor B dan juga varians interaksi antara faktor A dan faktor B. Oke, ini contoh dari yang sebelumnya ya. Nah, contoh yang sebelumnya itu kita asumsikan bahwasannya part ini tetap acak, modelnya acak, dan operatornya itu model tetap. Nah, gimana sih caranya kok bisa operator yang sebelumnya itu model acak kok bisa diganti model tetap? Nah, bisa aja asalkan operator 1, 2, dan 3 itu memiliki spesifikasi yang sama ya, sama-sama sehat seperti itu ya, terus memiliki umur yang sama. Nah, itu berarti modelnya itu adalah model yang tetap. Tapi kalau misalnya ketiga operator ini diambil dari sekumpulan populasi secara acak, ya berarti dia itu faktor acak. Ini adalah tampilan dari pengerjaan Minitab ya. Nah, untuk data-datanya ini masih tetap sama. Yang berbeda itu adalah pada saat
dimasukkan ke dalam general linear model. Untuk responnya kita masukkan respon, modelnya tetap sama ya. Kita tertarik untuk mengamati treatmentnya, yaitu dari part number dan operator beserta interaksi antara kedua treatment, yaitu part number dan operatornya. Berarti part number bintang operator. Kemudian karena faktor acaknya itu sekarang hanya berasal dari part number, maka kita klik aja yang part number. Oke, kemudian ini adalah hasil dari Minitab-nya. Kita coba bandingkan ya antara ketiga model yang sudah kita buat. Oke, ternyata nilainya itu part ini masih kurang dari 0,05, berarti dia masih menjadi sumber variabilitas. Kemudian untuk operatornya itu menunjukkan bahwasannya ini ya, p-value-nya lebih besar daripada alfa, berarti tidak ada perbedaan dari operator. Operatornya itu berarti memiliki rata-rata perlakuan yang sama, berarti memiliki performa yang sama dalam mengoperasikan. Kemudian untuk interaksinya ternyata terlihat bahwasannya interaksinya itu tidak signifikan ya, karena variansinya itu rendah. Tahu dari mana? Tahu dari ini, nilai p-value lebih besar daripada alfa. Oke, kemudian kita coba bandingkan nilai dari variansinya. Untuk part ini masih besar ya, 10,27, berarti menunjukkan memang part ini sebagai sumber variabilitas dalam percobaan ini. Kemudian operator ini tidak ada komponen variansnya. Karena apa? Karena operator itu merupakan faktor tetap, jadi dia nggak punya komponen varians. Kemudian untuk interaksi antara part dan operator ini interaksinya negatif, berarti menunjukkan memang tidak ada interaksi. Bukan tidak ada, interaksinya itu sangat kecil ya dalam percobaan ini. Oke, ini adalah proyek akhir yang perlu kalian kerjakan. Jadi proyek akhir ini akan menggantikan UAS tertulis ya. Nah, tugasnya itu adalah kalian mencari 2 artikel ilmiah di mana metodologi yang digunakan itu adalah metode eksperimen. Artikel yang pertama itu harus berkaitan dengan salah satu dari rancangan percobaan acak lengkap, kemudian rancangan acak kelompok lengkap atau rancangan bujur sangkar Latin. Kemudian artikel yang kedua itu harus berkaitan dengan ini rancangan faktorial 2K. Nah, pastinya itu seringnya untuk yang metode eksperimen ini penulis itu atau peneliti itu akan menggunakan rancangan seperti ini untuk menganalisis hasil penelitiannya. Jadi jangan khawatir ya, pasti banyak sekali paper-paper yang membahas rancangan acak percobaan seperti ini. Kemudian kalian tuh duplikasi data yang ada di artikel-artikel tersebut, kemudian duplikasi juga metode analisisnya. Misalnya kalau di paper tersebut membahas rancangan acak lengkap, ya berarti metode analisisnya kalian gunakan rancangan acak lengkap dan selesaikan dengan menggunakan Minitab gitu ya. Kemudian kalian rangkum hasilnya itu di dalam sebuah PPT, di mana di dalam PPT itu terdapat introduction ini berarti berkaitan tentang latar belakang kenapa si peneliti itu melakukan percobaan, kemudian tujuan penelitian, apa kira-kira tujuan penelitian dari percobaan tersebut, kemudian rancangan eksperimennya seperti apa, apakah RAL, RAKL atau RBSL, kemudian hasil dari percobaan itu seperti apa, kemudian analisisnya itu berarti ini aja tentang hipotesis kalian, apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Nah, itu coba kalian bahas. Tidak perlu memasukkan penjelasan secara ilmiah ya, cuma di sini kalian dibatasi hanya membahas dari sisi statistikanya aja. Kemudian kalian ambil kesimpulannya itu seperti apa. Nah, kalian itu dalam proses pengerjaannya perlu mereportkan ini ya, progres kalian ya, perlu memberitahukan progres kalian tuh kira-kira sampai mana, kemudian apa yang sudah kalian kerjakan. Itu paling sedikit itu 2 kali. Kemudian setiap member itu harus hadir dalam waktu diskusi.
Kemudian kalian presentasikan hasil kalian itu pada waktu UAS ya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah setiap grup itu, semua grup itu nggak boleh menggunakan artikel yang sama. Jadi setiap grup itu harus memastikan bahwasannya artikel yang digunakan itu tidak digunakan oleh kelompok yang lain. Jadi kalau misalnya ada artikel yang sama, saya akan menyuruh salah satu kelompok itu untuk memilih untuk mengganti artikel yang lain. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai sama tiap-tiap artikel ini. Untuk memudahkan proses mix and match ya, untuk hal ini, maka saya sarankan si ketua kelas itu untuk mengumpulkan judul-judul penelitian di masing-masing di setiap kelompok. Jadi kalau seperti itu, otomatis setiap kelompok itu akan memiliki artikel ilmiah yang berbeda satu sama lain. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah proyek akhir kalian. Tolong dikerjakan dengan maksimal karena proyek ini akan saya gunakan sebagai nilai UAS. Oke ya, selamat belajar, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.